Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa channel SDID As-Salamah Badrutno yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan puasa Ramadan tanpa suatu halangan apapun. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti di akhirat bersama para sahabat mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel SDID As-Salamah Badrutno yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah kewajiban bagi seorang muslim yang beriman. Sudah diwajibkan untuk kita berpuasa. Bahkan setiap orang muslim berlomba-lomba. Di bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak pahala di bulan Ramadan. Tapi ketahuilah, ada pahala yang berlipat ganda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pahala selain puasa itu dilipat gandakan oleh Allah dari 10 hingga 700 kali lipat. Tapi untuk puasa di sini Allah akan lipat gandakan sendiri karena puasa tersebut adalah untuk Allah. Kita menahan lapar dan haus itu karena Allah. Makanya puasa itu diuntukkan untuk Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Dan Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Nah, disinilah makanya orang-orang Islam itu berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ramadan banyak orang yang berbondong-bondong sholat tarawih. Yang awalnya tidak tarawih, ketika bulan Ramadan itu berbondong-bondong datang ke masjid. Bahkan orang yang biasanya tidak ke masjid datang ke masjid. Karena apa? Karena mengetahui berapa banyak pahala yang besar ketika bulan Ramadan ini. Maka jangan sia-siakan ketika bulan Ramadan. Itu adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad ya. Itu berbunyi, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Illas sahar. Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya seperti ini. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa melainkan hanya lapar dan dahaga. Banyak orang yang mendirikan sholat malam tapi dia hanya tidak mendapat apa-apa, tapi hanya diibaratkan bergadang saja. Maksud dari hadis ini bagaimana? Jadi bagaimana orang itu tidak mendapatkan pahala apa-apa? Dia padahal berpuasa, dia sholat malam, tapi dia tidak mendapat apa-apa. Ada penjelasan yang lebih rinci, namun saya hanya menjelaskan sedikit ya. Itu ciri-ciri orang yang sia-sia nanti di Ramadannya. Yang pertama adalah orang yang sering berkata dusta. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang artinya barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh darinya lapar dan dahaga yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas, yang pertama, yang termasuk orang yang
berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dia hanya mendapatkan lapar, haus, dan dahaga. Yaitu yang pertama adalah orang yang berdusta. Berdusta di sini bagaimana? Berdusta itu adalah orang yang berkata tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Berkata bohong. Misalkan kita ditanya oleh orang tua kita, dari mana kita? Padahal kita dari main game di rumah teman. Tapi kita jawabnya malah kita dari masjid. Nah, ini sudah berbohong. Kita sudah berbohong pada orang tua kita. Perkataan dusta inilah nanti yang akan menyebabkan pahala kita itu sia-sia. Jadi kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu percuma kalau kita puasa tapi masih berdusta. Itu yang diucapkan dalam hadis riwayat Bukhari tadi ya. Kemudian yang kedua, yang termasuk orang yang sia-sia nanti di Ramadan, tidak mendapat apa-apa, kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan yang kedua adalah orang yang sering ghibah atau menggunjing, atau yang namanya menggosip atau membicarakan aib orang lain. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati bagi kita semuanya yang masih sering mengerasani orang atau menggosipkan orang, atau kita sering di media sosial masih melihat kabar-kabar gosip, atau mungkin memfollow akun-akun gosip seperti Lambe Turah dan lain-lain, dan kita mendengarkan gosip-gosip yang disajikan oleh akun tersebut, dan kita ikut larut dalam berita tersebut yang isinya tentang membicarakan kejelekan orang lain. Hati-hati, kita sedang berpuasa, tapi kalau kita masih melakukan hal tersebut, membicarakan orang lain, pahala kita sia-sia. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu diibaratkan orang yang sering menggunjing atau orang yang menghibah atau membicarakan aib orang lain itu diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Pemirsa channel Istiadah Salamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menghindari perbuatan tersebut. Karena perbuatan tersebut adalah akan membuat kita pahala kita sia-sia di bulan Ramadan ini jika kita masih melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang masih senantiasa berkata yang sia-sia atau berbuat yang sia-sia. Padahal puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan khafas. Apabila ada orang yang memancing kamu, memancing amarah atau memancing kemarahanmu, maka ucapkanlah padanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Itu dalam hadis riwayat Huzaimah. Jelas kita diperintahkan untuk kita berkata kalau kita itu sedang puasa. Kita harus mencegah dari menuruti itu semua. Kalau kita dipancing emosi kita harus sabar. Sampai kita ikut larut, ikut marah-marah kepada dia. Karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Pahala kita akan sia-sia. Karena kita termasuk orang yang merugi. Itu ya. Bahkan kalau kita itu tidak bisa berkata yang baik, kita lebih baik diam. Qul khairan aw liyasmut. Itu jelas kita harus berkata yang baik saja. Sampai kita berkata kotor, ya. Kita misuh-misuh, kita marah-marah, ya. Di salat bulan Ramadan ini kita harus jaga pahala kita semuanya. Jangan sampai pahala kita sia-sia. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja kalau kita melaksanakan perbuatan yang sia-sia tersebut. Kemudian yang terakhir adalah masih sering melaksanakan kemaksiatan. Sudah jelas ya, kalau dalam yang pertama tadi hanya berbohong berdusta saja, itu aja sudah dianggap pahalanya Allah tidak butuh pahala. Allah tidak butuh puasa yang dia tahan ya. Itu hanya berdusta saja. Apalagi kalau kita berbuat kemaksiatan. Contohnya masih mencuri, durhaka kepada orang tua, marah-marah, berkelahi, mengadu domba, apalagi berbuat yang sangat dusta ya, kita berzina, bahkan lebih parah lagi. Berbuat yang maksiat yang masih kita lakukan ketika bulan Ramadan masih melakukan kemaksiatan, otomatis pahala kita tidak ada gunanya, tidak akan dapat pahala. Jangan harap pahala kita akan dapat kalau kita
masih melakukan perbuatan maksiat. Jangan anggap kalau kita melaksanakan perbuatan maksiat sedikit, otomatis pahala kita hanya dikurangi sedikit. Tidak. Hanya dusta saja, satu kali dusta aja. Kita berkata yang tidak sesuai dengan perbuatan kita, itu sudah dianggap tidak butuh. Allah tidak membutuhkan puasa kita. Tidak butuh. Allah sudah tidak butuh lagi ya. Itu hanya dusta loh ya. Apalagi melaksanakan maksiatan. Buat apa kalau kita itu dididik di bulan Ramadan ini untuk menjaga diri kita dari makan haus, kemudian mengekang hawa nafsu kita ya. Dan setan-setan sudah dibelenggu, kita masih berbuat maksiat. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Itulah semuanya. Semoga kita bisa melaksanakan. Kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membuat kita, pahala kita sia-sia di bulan Ramadan ini. Maka kita harus senantiasa menghindarinya. Perbuatan-perbuatan yang sudah saya sebutkan tadi ya, seperti berkata dusta, menghibah, ya, mengadu domba, perbuatan maksiat, berkata sia-sia, itu harus kita tinggalkan semuanya. Agar kita di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala penuh dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan pahala kita dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah semoga kita di penghujung Ramadan, di akhir Ramadan kita nanti mendapatkan detail takwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Mungkin sedikit yang saya sampaikan dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dapat diambil hikmah ya. Mungkin hanya itu. Jika ada salah dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.